Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih. Takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi. Mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Hatta jika ada nabi turun di akhir zaman, pangkatnya bukan lagi pangkat kenabian. Dia seorang nabi, tapi pangkatnya tidak dipakaikan jabatan kenabiannya. Nabi Isa turun jadi umat Nabi Muhammad, sholat seperti umat Nabi Muhammad, bahkan jadi makmum umat Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Khidir, kalau Allah izinkan beliau keluar, muncul jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan telah belajar kepada Nabi Muhammad saat sahabat-sahabat hidup. Itu sebabnya Ibnu Hajar al-Asqalani dan gurunya Al-Iraqi memasukkan daftar Nabi Khidir kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takdir yang paling indah itu apa? Saya mau tanya nih. Apa takdir paling indah? Kawin? Bukan, belum tentu. Ada orang kawin cerai kok. Ada orang kawin tengkar-tengkar mulu kok. Apa takdir paling bagus? Ketenangan. Oh, boleh. Ada lagi nggak Pak? Husnul khotimah, bagus. Apalagi? Takdir jumpa sama Allah, nggak sabaran dia. Ada satu jawaban yang belum nih. Satu jawaban lagi. Itu benar semua tuh. Ada di antara itu semua terkumpul pada jawaban yang ini. Antum kalau aneh ada buku aneh kasih nih. Gak ada bawa buku kita. Takdir terindah umat manusia sepanjang masa yang diagung-agungkan, dielu-elukan semua para nabi menjadi umat akhir zaman. Sekarang ini Pak. Jangan senyum dulu. Senyum ya, senang ya? Senang, tapi ujiannya juga Masya Allah. Di zaman dulu ada corona nggak? Zaman Nabi Adam? Nggak ada lah. Zaman Nabi Adam, jin sama iblis itu sama Nabi Adam itu masih sama, ketemu di jalan tuh. Nabi Adam umur 400 tahun di bumi, di sorga udah lama. Ya, Nabi Adam itu di sorga, satu hari sorga berapa tahun di bumi? Antum lupakan bab ini? Ya, lupakan bab ini. Dikira Nabi Adam itu umurnya cuma 1000 tahun. Bukan, Nabi Adam itu ribuan tahun umurnya. Karena Nabi Adam waktu di surga, satu hari surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Adam udah berapa hari di surga? Berhari-hari. Jadi rektornya surga. SK-nya langsung dari Allah, surat Al-Baqarah itu. 30, 31, 32, 33 itu kan cerita tentang proses jadi rektor itu. Belum apa-apa udah diangkat duluan tuh. Aku jadikan di muka bumi khalifah. Terus setelah itu diajarin. Habis itu diangkat. Anbihum, ajarkan para malaikat. Itu mahasiswanya Nabi Adam itu malaikat. Canggih gak? Tapi takdirnya yang kalau malaikat diajar tuh nggak berkembang. Maaf ya, bro malaikat. Ya. Kita bukan merendahkan malaikat. Malaikat tuh statis. Statis itu datar aja. Allah sudah skenariokan Nabi Adam turun ke bumi. Turun ke bumi 400 tahun beliau di bumi. Lahir anak namanya Syith. Nabi Syith diperintahkan, dia Nabi, untuk berkeliling ke dunia memutus penglihatan manusia kepada jin. Makanya hari ini antum ada yang bisa lihat jin? Ada yang pakai celana jin? Ya, kenapa tidak bisa ngelihat jin? Itu dulu doa yang Allah kasih kepada Nabi Syith. Ini yang kemudian menutup alam jin. Kalau enggak tadi kita bisa lihat.
Maka sekarang nggak usah belajar ilmu-ilmu gituan lagi, udah ditutup kok, ya. Kecuali antum seorang waliullah nggak apa-apa. Berarti ada tugasnya. Kalau ada tugas enak, ada yang jamin. Kalau nggak ada tugas, siapa yang jaga kita ketika kita berurusan dengan alam-alam begitu? Maka praktisi ruqyah tolong hati-hati, ini benar, ini alam berbahaya, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu yang mereka omongkan cuma Muhammad, umat Muhammad, Nabi Muhammad, umat Muhammad. Udah gitu aja yang ngomongin, gak ada yang lain. Allah bertanya di surga, "Hei Adam, tahu dari mana engkau nama Muhammad?" Jawabannya apa? "Aku lihat namanya ada di aras engkau ya Allah." Kalau ada di aras, berarti penting gak? Penting. Bahkan nama Nabi Adam gak ada di situ. Bisa dibayangkan? Nama Nabi Adam tidak ada di arsy Allah. Maka kemudian berselawatlah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Apa kata Allah? "Hei Adam," ini yang udah sering saya sampaikan supaya masuk ke hati, diulang-ulang. "Hei Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau." Allah yang langsung ajarin. Maka Nabi Adam dicipta untuk Nabi Muhammad. Maka jangan pernah kemudian menyesali nasib kita, kenapa kita terusir dari surga ke bumi. Ada yang nyesal gak? Ada yang nyala-nyalain Nabi Adam gak? Ada ya? Wah, Israiliyat. Hanya kisah Israiliyat yang menyalahkan Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Itu emang ada. Buka Perjanjian Lama halaman pertama, itu isinya emang begitu. Menyalahkan Sayyidatuna Hawa, Eva. Ya, kita menyebutnya dalam tradisi hadis Israiliyat. Jadi ibu-ibu ini disalahin sama bapak di situ. Maka dikutuklah perempuan katanya dengan melahirkan dan haid. Jadi dalam Bible, haid dan beranak itu kutukan. Di dalam Islam bukan. Di dalam Islam itu tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para ibu. Supaya lahirin anak biar sampai di zaman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam begitu. Nabi yang paling fenomenal, Nabi Ibrahim. Itu doa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Siapa rasul di situ? Nabi Muhammad. Tersebut namanya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, terus Yakub, terus sampai ke bawah nanti Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? "Ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman." Tapi takdirnya Nabi Musa jadi nabi akhir zaman? Enggak. Nabi Musa itu dulu pernah ngomong begini ke Nabi Adam. Jadi Nabi Musa diperjalankan secara rohani ketemu Nabi Adam. Nabi Adam sudah wafat secara fisik, tapi ruhnya wafat enggak? Enggak. Apa kata Nabi Musa? "Antal ladzi akhrajtana minal jannah, akhrajtana wa dzurriyyatak minal jannah." Ente ya nabi yang ngusir, yang menyebabkan kami terusir dari sorga. Dia lupa ini rektor surga ini, universitas sorga yang dulu ngajarin malaikat. Lupa Nabi Musa. Apa kata Nabi Adam? "Oh ini ya cucu saya Musa yang bisa ngomong dengan Allah langsung, tapi nggak mengerti takdir saya, yang mana Allah telah tetapkan di alam azali bahwa saya akan keluar dari dari surga." Bengong Nabi Musa. Maka kata Nabi, ya, dalam hadis Bukhari, "Fahajja." Lalu menanglah hujahnya Adam ala Musa terhadap Sayyidina Musa. Jadi nabi sama nabi itu saling sindir-sindir juga. Jangan antum kira nabi ketemu nabi biasa-biasa aja, sindir-sindir. Seru tuh kalau ngeliat nabi. Wali ketemu wali itu sindir-sindiran. Tapi sindirnya ngelekit. Sindirnya sindir ma'rifat. Nabi Musa bercerita tentang susahnya di bumi.
Takdir toh? Takdir di ujung. Nabi Adam berbicara takdir di pangkal. Menangan mana? Yang di pangkal, karena dia tahu semua. Kalau Nabi Adam tidak memakan buah larangan yang orang awam sebut syaratul khuld, tapi sebenarnya kalau di fikih di dalam tafsir, riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari, Imam Qurtubi, itu buah itu kayak kalau ada dewa mabuk tuh minum, tempatnya itu apa namanya? Bukan tempatnya. Bukan, dulu ada buah dijadiin tempat itu. Itu tuh labu. Itu labu, Pak. Riwayat kedua anggur, riwayat ketiga apel atau jenis timun. Yang paling mendekati itu apa? Labu. Itu ada, silakan cari tafsir Ibnu Katsir. Ada ketemu, kecuali yang terjemahan saya nggak tahu ya. Ada jilid pertama. Seandainya Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa tidak makan itu, nggak ada kita. Dari sebanyak pohon-pohon buah-buahan di surga, kan di surga boleh makan semua ya kak? Tapi Allah buat sekarang penasaran, karena sejarah surga sudah selesai di Nabi Adam. Nabi Adam sudah jadi rektor, ya, sudah ada yang kalah. Proses turunnya Nabi Adam ke bumi, kan takdirnya apa? Takdirnya Nabi Adam, Nabi Adam bakal turun ke bumi jadi pemimpin di bumi. Lalu bagaimana ceritanya supaya turun ke bumi? Dibuatlah skenario cerita Syajaratul Khuld. Maka adalah di situ buah, namanya buah labu itu. Ya mungkin nama antum ketulis kali di bijinya, ya nggak? Pas dimakan, plok ada nama kita di situ. Makanya jangan macam-macam. Tubuh ini itu dulu bahan bakarnya, bukan bahan bakar ya, bahan bakunya bukan dari bumi ini murni. Tubuh kita, intisari dari tubuh ini dulu dari surga. Langsung Allah yang menciptakan Nabi Adam. Kemudian buah-buah yang ada di sana, termasuk buah labu tadi. Makanya antum nih, badan panas kasih labu Pak, sembuh insya Allah. Karena itu buah kita. Percaya nggak? Tinggal baca aja sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makan, ya olahlah dengan cara yang bagus. Makan insya Allah turun panasnya. Ini dalilnya di mana? Bukan pakai dalil Pak, ini pakai uruf tradisi. Kalau ada anak kita sakit, kita lagi keluar kota, dicariin apa mamanya? Cariin baju, dipelukin ke situ, jadi selimutin. Bau bapak gua nih, sembuh dia, ya. Atau dikasih makanan favoritnya. Nah, kita turun ke bumi karena itu. Bener gak? Tanya ke orang-orang ahli food combining, ahli makanan, itu menyejukkan perut. Dahsyat itu, ya. Itu bukan terjadi begitu saja. Supaya ada umat akhir zaman yang mukanya seperti orang-orang yang di hadapan saya ini, maka dibuatlah cerita kayak tadi. Seru gak tuh ceritanya? Seru ya? Padahal udah tahu semua kan, cuma di mana clue-cluenya itu yang belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, tolong jadikan aku umat Muhammad. Karena nggak boleh jadi umat Nabi, udah jadi nabinya, jadi umatnya Muhammad. Jika demikian, maka takdir terindah dalam sejarah alam semesta adalah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini mau sholawat 1000 kali, 10.000 kali setiap hari, itu belum cukup untuk membalas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup. Antum berjuang sehari-hari untuk Nabi, nggak cukup. Air mengalir itu karena Nabi Muhammad, udara semuanya. Nah, meskipun demikian, semua ujian cobaan yang ada dari awal Nabi Adam